Ketika waktu telah berlalu, musim ganti musim yang baru, ku sadari hanyalah satu, kebaikan Tuhan bagiku. God's favor, God's favor, kebaikan Tuhan melimpah atasku. God's favor, God's favor, anugerah Tuhan besar bagiku. God's favor, God's favor, kebaikan Tuhan melimpah atasku. God's favor, God's favor, anugerah Tuhan besar bagiku. Sungguh Engkau Tuhan yang terlalu baik bagi setiap kami. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab sama-sama kita mau bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia
setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Sama-sama kita mau melompat bagi Tuhan siang hari ini, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama kita mau menikmati kebaikan Tuhan, sama-sama kita mau bertepuk tangan di atas kepala kita. Sama-sama kita mau angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Dan kaki kita mau melompat bagi Tuhan, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sebab sungguh kami bersyukur Tuhan siang hari ini. Sama-sama kita mau sorakan haleluya. Sudah banyak siang hari ini terus merasakan kebaikan Tuhan. Boleh angkat tanganmu. Amin. Sekali lagi sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Mari kita mau bersuka lebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kasih setianya, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Mari sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hanya di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Semua yang bersuka katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sekali lagi sama-sama. Hari ini hanya bagi Tuhan. Hari ini hari yang telah semua bersuka. Mari kita Bersuka hari ini. hari ini, hari Sebab Dia menjadikan yang terbaik. dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hanya di dalam
dalam Tuhan kita. Bersuka, bersuka. Semua yang bersuka katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita bersuka sebab kebaikan Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Sekalipun badai, sekalipun ada banyak masalah, Tuhan selalu baik. Haleluya. Mari sekali lagi gereja Tuhan, Engkau yang bersuka dengan segenap hatimu. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Semuanya bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Lebih lagi bersuka bagi Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Sekali lagi. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yang bersuka cita tepuk tangan sorak-sorai. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk cinta Tuhan yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kerinduan kami pada pagi hari ini Tuhan menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu yang sempurna itu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dan biarlah hari-hari kami adalah hari-hari yang menyenangkan, yang penuh sukacita. Sebab Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kerinduan kami satukan hati roh kami Tuhan. Sebab kami percaya ketika nama-Mu disenangkan di tempat ini, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau mengurapi, Engkau menjamah, Engkau melawat, Engkau memberikan mujizat yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saudara yang diberkati pada pagi hari ini, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati ku katakan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini.
setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saudara jemaat, sadarkan pujian ini dengan iman engkau katakan. Seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, ini iman kami Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, sekali katakan iman. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
sehabis hujan. Aku ada. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini, puji dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Saudara yang diberkati pada pagi hari, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Mari sembah, oh Yesus. Indahnya kasih-Mu Tuhan. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Sembah Dia, puji Dia, sebab Engkau layak ditinggikan. Shikala bayala 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 bayala. Oh Jesus, kami sembah, sebab Kau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Engkau hadir di sini, Engkau mengawal umat-Mu. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesusku, nama-Mu kami tinggikan, Engkau layak terima pujian. Oh Yesus, haleluya, puji Tuhan, Engkau bertata di sini. Oh Yesus, oh Yesus. Shikala bayala 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 bayala. Oh Jesus, hallelujah, hallelujah. Kami tinggikan nama-Mu, oh Yesus. Jamah umat-Mu Tuhan. Haleluya, nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau layak disembah, oh Yesusku. Terima kasih Bapa. Hadirat-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan itu menjadi gaya hidup kami Tuhan. Sebab kami
percaya dan yakin ketika namamu ditinggikan di tempat ini, Engkau akan menjamah, melawat, memberkati, bahkan mujizat-Mu pun terjadi di tempat ini Tuhan. Tidak satupun pribadi yang Kau lewatkan, sebab kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami adalah kepunyaan Tuhan. Kami adalah kesayangannya Tuhan. Dan biarlah Engkau mendapati setiap pribadi-pribadi yang di tempat ini menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Engkau yang rindu Tuhan. Engkau yang rindu dijamah Tuhan. Mari angkat tanganmu. Tanda Engkau perlu Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia melihat kedalaman hatimu. Dia melihat kasih-Mu yang sempurna itu mengalir tanpa batas. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saudara yang bersyukur, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Dengan segenap hati kami naikkan pujian bagi-Mu Bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini karena kami tahu Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami percaya perkataanmu akan menjadi pondasi yang kuat dalam setiap langkah keputusan kami. Kami percaya perkataanmu akan mengisi bejana batin kami, sehingga kami boleh menikmati setiap kehidupan yang ada. Kami percaya firman-Mu pelita dan terang bagi jalan dan langkah kami. Kami percaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi waktu firman Tuhan menjadi bagian yang besar dalam hidup kami. Itu sebabnya hari ini berbicaralah bagi kami. Doa kami biar tingkap langit terbuka dan Engkau melepaskan bagi kami hikmat, pengertian, dan juga pewahyuan. Sehingga kami boleh membangun satu kehidupan yang memang sudah Engkau tetapkan dalam hidup kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya, menerima anugerah yang kami percaya adalah Engkau sendiri. Demi nama Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang percaya pasti diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita, dan Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat siang semuanya, senang sekali bisa ada di tempat ini, luar biasa. Saudara menembus hujan yang luar biasa. Saya percaya ibadah itu mengandung janji, amin. Dan saya percaya kita tidak akan pulang dalam keadaan yang sama karena Tuhan memberkati hidup kita. Ya, senang sekali bisa ada di tempat ini lagi. Saudara, saya percaya kita itu ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Saya percaya kita sedang bersama dengan orang-orang yang tepat dalam kehidupan kita, amin. Itu sebabnya sebelum kita dengar firman, boleh lihat dan kasih senyum sama orang kanan kirinya. Lalu bilang, saya senang duduk di sebelah kamu hari ini. Jangan lupa bilang, kita pasti diberkati Tuhan, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya yang menjadi penentu banyak hal dalam hidup kita, itu bukan ditentukan lewat apa yang terjadi dalam hidup kita. Jadi semua boleh lewati banyak hal, tapi penentu akhir sebenarnya sangat ditentukan lewat seberapa besar kita izinkan perkataan Yesus itu ada dalam hidup kita. Jadi hari ini mungkin kita akan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, tapi apa yang kita dengarkan itu punya kuasa menentukan realitas yang terjadi dalam hidup kita. Jadi tidak lagi ditentukan lewat tempat atau situasi atau kondisi atau apapun. Firman mutlak melahirkan realita Kristus di dalam kehidupan kita di semua kondisi kehidupan. Yang percaya katakan amin. Nah, itu sebabnya kasih ruang Bapak Ibu, kasih ruang yang luas bagi perkataan Yesus. Dalam hati, dalam hidup, dalam pikiran kita, cara kita menilai apapun. Ruangnya harus luas, karena itu menentukan.
Nah, salah satu perkataan Yesus yang sangat penting hari-hari ini Bapak Ibu adalah ketika Yesus berkata, berbahagialah. Berbahagialah. Saudara, satu kali Yesus naik di atas bukit khusus membicarakan poin ini. Dan banyak orang-orang mendengar pengajaran ini. Jadi bahagia itu sumbernya pengajaran. Bukan informasi atau hadiah atau apapun. Ya, jadi salah satu akses untuk mendapatkan kebahagiaan adalah pengajaran sebenarnya. Karena Yesus mengajar tentang bahagia. Berbahagialah, berbahagialah. Nah yang menarik, kalimat-kalimat bahagia yang Yesus ucapkan itu tidak seperti orang naik-naik ke puncak gunung. Berbahagia kalau kamu terus naik, berbahagia kalau kamu sukses, berbahagia kalau kamu sehat, berbahagialah kalau anak cucumu unggul, berbahagialah terus. Sepertinya makin ke atas makin bahagia. Yesus mulai berkata, berbahagialah yang miskin di dalam roh. Berbahagialah yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah yang suci hatinya. Konsep bahagia mulai diambil otoritas penuh oleh Yesus. Sehingga tidak satu orang pun atau satu situasi pun itu menjadi sumber kebahagiaan bagi siapapun. Jadi kalau kita mau bahagia sederhananya Bapak Ibu, akses perkataan Yesus. Jangan berpetualang mencari dimanapun oleh siapapun. Yang setuju katakan amin. Nah perkataan Yesus mengubah cara hidup kita dengan luar biasa. Saudara kenapa perkataan ini penting? Saya beri contoh ya Bapak Ibu. Hari ini saya temukan banyak orang tua itu sulit bahagia loh. Benar Bapak Ibu. Tanpa sadar ya, tanpa sadar sulit bahagia. Kenapa? Karena kadang kita nih sebagai orang tua suka ngomong gini ke anak-anak kita. Nah ingat ya, kalau kamu rajin sekolah minggu tuh dari kecil. Kalau kamu pinter-pinteran dan denger-dengeran. Kalau kamu jadi anak yang baik dan anak luar biasa. Kalau nilai-nilaimu bagus, apalagi ngalahin sepupu-sepupumu itu. Nah bangganya papa mama. Bayangkan kalau acara keluarga, inilah orang tua paling bangga. Karena anak-anaknya unggul di mana-mana. Itu kalimat awalnya, tapi ada akhirnya. Tapi jangan sekali-kali kamu jadi anak nakal. Jangan sekali-kali kamu jadi anak yang tidak dengar-dengaran. Jangan sekali-kali kamu jadi anak yang tidak unggul dalam hidup. Bikin malu orang tua. Bikin malu marga kita. Lihat tanpa sadar bahagia kita sebagai orang tua kita letakkan di pundak anak-anak gagal dan berhasil. Kalau anak baik, anak dengar-dengaran kita bahagia. Kalau enggak kita enggak bahagia. Bapak Ibu ini kabar baiknya, bukan tugas anak-anak buat kita bahagia sebagai orang tua. Kalau mau bahagia langsung pada perkataan Yesus. Kenapa? Karena anak-anak bisa gagal Bapak Ibu. Saudara, ayah saya adalah orang paling gila bola yang pernah saya temui. Papa saya besar di Makassar, pemain PSM, pemain, pelatih. Papa saya itu Bapak Futsal Indonesia, Roni Patinasarani kalau saudara pada dengar itu ayah saya. Papa saya itu komentator bola, rumah saya dulu itu pagernya bola, lampu tamannya bola, meja makannya bola. Dan saudara tahu permintaan terakhir ayah saya sebelum meninggal 2009, minta dianterin ke lapangan Karebosi, itu permintaan terakhirnya. Hanya memandang lapangan kosong terus dia pulang. Kurang bola apa saja Bapak saya udah paling gila bola. Kita anak-anaknya suka bilang agama kedua papa kita bola. Setelah Kristen bola. Papa saya punya 3 anak saudara. 3-tiganya tidak suka bola. Saya nonton enggak, main enggak. So sebut nama-nama manapun lokal ini enggak. Sama sekali enggak. Kakak saya enggak suka bola. Adik saya enggak suka bola. Saya beritahu Bapak Ibu, waktu saya baru lahir belum sebulan udah difoto dengan sepatu bola papa saya. Jadi kurang apa papa saya mengenalkan bola? Enggak, kurang-kurang. Tapi sampai siang ini saya masih ngecek apakah saya suka bola? Tidak. Tidak, berarti buah jatuh jauh dari pohonnya. Nah, ya kan? Nah jadi gini, tapi papa saya pernah bilang gini, anak-anak bukan buah. Anak-anak punya kaki, punya mimpi, punya visi sendiri. Kita rasa gagal, mungkin karena kita pikir buah emang harus jatuh dekat dengan pohonnya. Bayangkan kalau papa saya punya mimpi, Roni Patinasarani Junior saya, kecewa dia.
gagal dia. Tapi sekalipun saya nggak meneruskan bola, dia happy. Karena apa? Karena bahagianya dari perkataan Yesus. Bukan dari situasi anak-anaknya. Nih ya Bapak Ibu, hari ini banyak anak muda itu mulai males datang ke acara keluarga. Bener. Jadi orang tua bilang gini, Pak anak saya ini introvert. Oh enggak Pak, kalau main pedal mah dia duluan. Kalau main bulu tangkis mereka duluan. Ini khusus acara keluarga. Kenapa Bapak Ibu? Saya beritahu Bapak Ibu. Buat banyak anak-anak muda sekarang, acara keluarga itu awalnya aja ngumpul, sisanya saling pamer biasanya. Gitu kan? Di acara keluarga kita dengar kalimat ini, loh si bungsu belum bisa ngomong, emang umur segini gak diajarin? Gimana sih orang tuanya? Gitu kan? Umur segini belum bisa jalan, di mana sekolahnya? Itu pertanyaan. Negeri emang gak mampu masuk swasta? Lihat, udah mulai kan? Di mana kuliahnya? Lihat sepupu-sepupunya. Ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Masa dia cuma di Jogja, yang bener aja. Siapa calon dia? Kerja apa calonnya? Main apa dia? Batu bara, emas, di mana gerejanya? Siapa pendetanya? Berapa jumlah jemaatnya? Lihat, tanpa sadar kita cari bahagia di validasi itu. Makanya banyak anak muda lebih memilih mundur. Karena tanpa sadar banyak kita mencari kebahagiaan, kita tetapkan anak-anak dan keluarga itu kayak trofi dan piala yang bisa kita pamerkan kemana-mana lalu kita bahagia. Nah makanya banyak orang kecewa ketika semua tidak terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Lalu tidak bahagia. Nah maksudnya adalah jangan sampai bahagia kita letakkan pada siapapun. Pada akhirnya bukan tugas suami membahagiakan istri. Bukan tugas istri membahagiakan suami. Karena suami bisa gagal, istri juga bisa gagal. Bahagia datang dari perkataan Yesus. Amin. Jadi waktu segala sesuatu terjadi tidak diharapkan, kita bisa bahagia. Coba ini bayangkan misalnya ya Bapak Ibu. Ada 2 orang sahabat saya. Satu fans fanatiknya Manchester United. Satu fans fanatiknya Liverpool. Buat beberapa orang itu udah kayak agama Bapak Ibu. Server tertentu. Lalu bertarunglah 2 klub ini. Dan tentu dua-dua sebagai anak Tuhan berdoa. Fans MU pertama berdoa. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Kalau MU di pihakmu Tuhan, siapakah lawannya? Wah kan gitu ya. Masalahnya fansnya Liverpool juga anak Tuhan. Diajak temennya ngumpul, ayo kumpul. Kenapa? Karena 2-3 orang berkumpul, minta apa aja, itu janji Tuhan. Minta apa aja, dapat. Minta apa aja, itu kan janji Tuhan. Nah Liverpool doa, MU doa, Tuhan dengar yang mana? Kira-kira menurut Bapak Ibu Tuhan akan jawab yang mana? Ya kan? Bingung kan? Tanya lagi di sini. Oh tentu MU. Kenapa? Karena aku anak raja. Engkau anak raja. Mohon maaf. Fans Liverpool juga anak raja. Jadi artinya dalam waktu sebentar akan ada yang bahagia, ada yang enggak. Betul gak? Makanya orang yang punya perkataan Yesus, perhatian baik-baik sudah. Dia enggak cuma doa supaya menang. Dia juga doa supaya enggak nangis kalau kalah. Dan enggak nganggap yang menang itu curang. Saudara lihat betapa pentingnya khotbah di atas bukit ini tentang bahagia. Supaya kita enggak berikan pada segmen. Saudara pernah lihat situasi ini enggak? Ada juara 1, juara 2, juara 3. Juara 3 lebih bahagia hidupnya dari juara 1. Ada orang kalahkan orang lain, orang yang kita kalahkan lebih happy hidupnya dari kita. Tanpa perkataan Yesus kita akan tersesat mencari sumber-sumber kebahagiaan. Saudara, ada orang diberkati lalu gak bahagia. Ada orang sembuh dan tidak bahagia. Karena sejatinya tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah satu sumber kebahagiaan diletakkan pada apapun. Makanya kalau kita resapi perkataan Yesus ini, sungguh sangat menolong dan memimpin hidup kita
mencapai titik-titik kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Amin. Saudara, di mana kata bahagia itu sering muncul, saudara? Dalam pesta pernikahan, betul gak? Kita lihat karangan bunga, semoga berbahagia, selamat berbahagia. Kita selamatin pengantin, selamat ya, happy sampai hari tua ya, gitu kan. Jadi ketika orang datang dalam suatu resepsi pernikahan, itu kayak atmosfer kebahagiaan memenuhi tidak cuma kedua mempelai, gitu kan, tapi semua yang datang. Ya, saya mengerti Bapak Ibu, karena kalau kita lihat film anak-anak ya, film anak-anak dari zaman dulu itu kebanyakan endingnya bilang gini, maka mereka berdua hidup bahagia selama-lamanya. Betul ya, dari zaman Cinderella ingat ya. Iya, karena filmnya cuma 2 jam Bapak Ibu. Coba 20 tahun pernikahan Cinderella, kita lihat seperti apa jadinya. Tapi banyak orang berimajinasi bahwasanya pernikahan adalah satu pintu besar menuju sebuah kebahagiaan. Saya pun meyakini saudara. Hari ini banyak orang berhenti komitmen menikah. Bapak Ibu tahu alasannya? Supaya masih ada waktu Pak untuk bahagia. Orang sekarang mulai bingung. Bahagia itu nikah atau tidak? Dulu orang bilang banyak anak, banyak rezeki. Papa saya 9 bersaudara, mama saya 7 bersaudara. Saya melakukan bimbingan pranikah hari-hari ini. Saudara tahu 2 tahun terakhir hampir semua yang mau nikah sudah memutuskan dari awal child free. Apa itu? Gak mau punya anak. Alasannya apa? Pengen bahagia. Beberapa teman saya lebih milih adopsi anjing dibanding punya anak. Karena apa? Bahagia. Nah sekarang bahagia tuh di mana? Di kanan, di kiri, orang mulai bingung berpetualang. Yang dia pikir itu bisa mendatangkan kebahagiaan, ternyata tidak. Makanya pada akhirnya kita akan disadarkan bahwasanya pondasi kehidupan nggak mungkin kuat tanpa perkataan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya tuh paling suka dulu waktu awal-awal bertobat adalah ruang kesaksian. Ya, kalau kita datang ibadah seringkali ada kesaksian sebelum khotbah biasanya begitu ya. Sekarang makin jarang, di mana-mana jarang gitu. Karena biasanya ruang kesaksian jadi ajang saling tunjuk gitu ya. Jadi kalau WL-nya mulai tanya, ayo siapa di sini yang mau bersaksi? Semua orang tunduk kepala, takut ditunjuk. Saya pernah lihat WL tiba-tiba dia nunjuk, ayo Pak di belakang maju. Wah bapaknya panik. Semua mata melihat. Bapak maju pelan-pelan garu-garu kepala. Kenapa? Bingung mau ngomong apa gitu. Nanti di depan beginilah dia tangannya. Shalom saudara, apa ya. Sampai gak ada lagi kesaksian sekarang jarang. Tapi kenapa saudara? Karena gini, banyak orang berpikir butuh sukses story dulu. Baru bisa kesaksian, lalu semua happy. Betul gak? Perlu happy ending dulu. Nah kita yang hidupnya belum happy ending, akan merasa tertuduh. Dan gak mungkin bersaksi saudara. Kan gak ada saudara dengar kesaksian misalnya seperti ini. Shalom Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Dulu saya divonis dokter sakit parah. Puji Tuhan hari ini saya mau bersaksi Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Dokter menyatakan saya lebih parah dari sebelumnya. Nah gak happy nanti yang dengar gak happy. Betul gak? Yang dengar gak happy, yang ini gak happy gitu. Nah padahal dia bisa teruskan, meskipun saya belum sembuh, tapi saya makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya makin serius untuk ikut Tuhan. Dan sampai kapanpun saya percaya bilur-bilurnya akan menyembuhkan saya. Amin. Jadi yang diekspos adalah bahagia di tengah situasi yang sulit bahagia. Itu kekuatan kesaksiannya. Disitulah kita bisa ekspos. Seorang ibu mungkin berkata, suami saya entah kemana Bapak Ibu. 5 tahun lalu, tapi inilah janji Tuhan. Hari ini makin gak jelas dia kemana. Tapi kita berbahagia karena perkataan Yesus. Bukan karena situasi membaik. Saya ulangi, bukan karena situasi membaik. Tapi karena perkataan Yesus. Kita di Jakarta nih saudara, hampir tiap minggu doanya apa? Jangan hujan. Jangan banjir, ya, banjir, hujan,
macet. Gitu. Bayangkan kalau bahagia kita bergantung cuaca, maka orang akan memiliki kehidupan yang sangat tidak stabil dalam hidup ini. Nah, firman menstabilkan emosional kita. Yang setuju katakan amin. Iya dong, pasti firman itu kan kokoh gitu. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya perkataan Yesus, semua terombang-ambing. Kita lihat satu bagian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari buka dengan saya Kisah Para Rasul 20 ayat ke-35. Kisah Rasul 20 ayat ke-35. Baik, boleh kita baca bersama-sama, hitungan ketiga, 2, 3. Aku telah memberikan teladan bahwa dengan bekerja seperti ini, kita dapat membantu mereka yang kekurangan. Perkataan Tuhan Yesus, sebagaimana Dia telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ada satu perkataan yang hanya muncul dari mulutnya Yesus. Ini asli. Tentang apa? Terlebih berbahagia. Nah, berbahagia yang berlebih-lebihan gitu. Jadi informasi ini penting. Yang didapatkan bukan hanya bahagia, tapi terlebih berbahagia. Nah, cuma kita perlu pahami baik-baik. Renungkan baik-baik. Karena ini tidak bisa, maka saya bilang, bahagia di dalam Yesus sulit tanpa pengajaran, itu sulit. Karena Dia ajar, kalau mau bahagia, lebihnya memberi daripada menerima. Itu kan gak mudah. Contoh, ini kan masih siang ya Bapak Ibu ya. Mana yang buat kita bahagia Bapak Ibu? Pulang gereja, ditraktir makan sampai kenyang sama orang kanan kiri kita, plus babungkus bawa sampai rumah. Ya. Atau kita yang traktir orang kanan kiri kita. Mana yang buat Bapak Ibu bahagia? Uang makan siang utuh. Uang makan orang double atau kita yang double, itu kan gak usah ditanya. Pertanyaan-pertanyaan ini gak perlu ditanya. Mana yang buat kita bahagia Bapak Ibu? Dapat subsidi atau ngasih subsidi. Nah lihat itu kan mulai sulit ya. Ayo lebih sederhana, mana yang buat kita bahagia? Didoain atau kita yang mendoakan? Lebih sederhana lagi, mana yang buat Bapak Ibu lebih bahagia? Duduk manis atau berdiri melayani? Mana yang buat kita bahagia? Nah, saudara lihat, makanya bahagia dalam Tuhan itu bukan golden hand aja, tangan emas, tapi hati emas. Hati kita berubah, karakter kita berubah, integritas kita berubah. Bahagia dalam Tuhan tidak ada hubungannya dengan untung rugi. Betul gak saudara? Tidak ada hubungan dengan untung rugi. Tapi berhubungan dengan kedaulatan perkataan Yesus. Ini misalnya Bapak Ibu. Misalnya ada seorang jomblo. Udah jomblo ngenes lagi. Jomblo tuh udah lama gak punya pasangan. Ya, saya sering lihat kadang-kadang orang suka ngeledekin temennya. Lihat tuh tangannya penuh dengan sarang laba-laba. Kenapa? Udah lama gak ada yang megang katanya gitu. Saking lamanya gitu ya. Meskipun dia jomblo, dia doa tiap malam. Tuhan, sekalipun aku ini jomblo, aku kenal 10 temenku yang jomblo juga. Please Tuhan, kirim pasangan hidup buat mereka dulu Tuhan. Kira-kira ada gak doa model gitu hari ini? Atau kayak gini, saudara punya warung, toko, unit usaha, lapak atau apapun. Tiba-tiba ada toko sebelah saingan. Yang buat cash flow keuangan toko kita tidak stabil. Gara-gara ada saingan. Ada gak orang tiap hari doain toko saingan dengan doa kayak gini. Tuhan engkau tahu ini toko sainganku. Yang kadang buat keuanganku tidak stabil. Ini dia tokonya. Berkati pemiliknya ya Tuhan. Kirim lebih banyak customer, pengunjung-pengunjung. Jagai toko sainganku dengan pasukan malaikatmu. Buat dari satu toko jadi 10 toko dalam nama Yesus. Enggak ada. Jarang. Yang ada berkati tokoku.
Singkirkan sainganku dalam nama Yesus. Engkau tahu isi hatiku Tuhan. Gak perlu disebut. Tapi lihat, ini yang berubah. Kita punya iman untuk melepaskan, bukan untuk mendapatkan. Kita punya iman untuk mengizinkan apa yang ada dinikmati orang lain. Bukan mengambil lalu bahagia. Mengambil lalu bahagia, saudara gak perlu masuk ke ruangan ini dan belajar sesuatu. Itu udah natural. Ngumpulin, timbun, itu udah natural. 2 rumah lebih happy dari 1 rumah. 2 mobil lebih happy dari 1 mobil, itu udah natural. Saudara tahu Sakeus sudah kaya sebelum kenal Yesus. Dia gak kejar Yesus naik ke atas pohon buat makin kaya. Karena dia sudah kaya. Dia tahu dia butuh sesuatu dari Yesus yang dia gak bisa dapatkan dari kekayaan. Saudara tahu apa itu? Tadinya tukang ambil, tukang timbun, jadi tukang beri. Iman untuk melepaskan itu sangat penting kita hidupi hari-hari ini, terutama untuk bahagia. Kalau tidak kita akan diombang-ambingkan dengan begitu banyak hal yang sulit kita mengerti. Saudara, satu kali papa saya divonis kena kanker. Seorang atlet, jaga kesehatan, jaga makan, kena kanker tiba-tiba. Lalu kita coba berobat ke beberapa tempat dan saudara tahu dokter-dokter mulai angkat tangan dan mulai memvonis ayah saya. Umur papamu tinggal sebulan. Udah bawa senang-senang aja gitu katanya. Tapi kita pantang menyerah, kita cari jalan sana sini. Akhirnya dapatlah satu kesempatan untuk berobat ke China di Guangzhou bagian selatan. Meskipun kita gak pernah tahu itu negara anta beranta gitu. Waktu saya datang kecopetan paspor saya. Minta bantal datangnya es batu. Wah pokoknya kacau lah. Tapi kita mulai adaptasi lah di sana. 10 bulan saya beradaptasi dan selama papa saya berobat. Saudara, sembari treatment, saya tuh mulai doakan orang-orang sakit juga di sana. Yang parah-parah dan luar biasa banyak yang sembuh. Benar-benar sembuh. Bahkan sampai hari ini banyak yang masih ada kasus-kasus berat. Kita baptis lebih dari 20 orang di sana. Sampai pihak rumah sakit hampir tiap malam memberikan ruangan setengah dari besar ruangan ini. Tiap malam KKR kesembuhan. Tiap malam. Setelah treatment kita doa, besok mau masuk ruang operasi kita doa juga. Jadi pasien-pasien masuk ruang operasi, jalan serta Yesus. Wah ini mau KKR apa mau berobat nih gitu. Dan sementara banyak orang sembuh, tentu saya berpikir kalau orang sembuh pasti papa sendiri juga sembuh. Ya dong, orang yang doain sama, nama Yesus yang sama. Jadi setiap kali papa saya drop, saya bilang sama keluarga kami bahwa jangan sedih ya. Bahkan papa saya belum sembuh, jadwal kesaksian itu udah banyak. Saya bilang sama keluarga saya, satu saat papa kita akan berdiri depan banyak orang. Lalu bersaksi, bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan. Wah happy kita. Makin drop, kita tenang aja. Satu kali pulang ke Indonesia, kondisinya makin drop. Saya doain papa saya, terus saya pergi pelayanan. Selama khotbah seperti ini, handphone berbunyi terus, saudara. Setelah khotbah, saya cek handphone saya, papa saya dipanggil Tuhan. Bingung saya. Bingung sebingung-bingungnya. Waktu urus pemakaman, orang-orang yang kami doakan sembuh datang. Mereka bersaksi kemana-mana Yesus itu penyembuh. Tapi tidak terjadi di papa saya. Itu kita bingung setengah mati. Mama saya lari ke lorong rumah sakit menangis. Kita semua terpukul. Satu-satu bukan hanya kayak kehilangan orang tua, tapi kayak kekalahan iman gitu. Bukannya orang lain disembuhkan, bukannya kita akan lihat papa kita bersaksi. Enggak ada. Kami urus pemakaman. Momen itu sudah. Di tengah kebingungan yang cukup besar. Dan satu permasalahan yang kami hadapi adalah gimana mau bahagia? Gimana caranya bahagia? Gimana bisa ngerti dan bahagia? Kami dan bahagia terpisah jauh. Sangat jauh. Bahagia itu kayak barang langka momen itu. Sedih tanpa ujung.
Sampai satu kali saya menemukan satu ilustrasi ini. Saya boleh minta tolong Pak, boleh bantu saya ke depan gak Pak? Sebentar Pak. Sampai akhirnya saya menemukan satu ilustrasi ini. Pak misalnya Pak, handphone saya ketinggalan Pak di sini Pak. Lalu saya harus keluar kota selama 3 bulan Bapak Ibu. Lalu pakai telepon lain saya hubungin Bapak, lalu saya bilang Pak saya titip handphonenya, nanti 3 bulan saya balik lagi. Tapi ngomong-ngomong di handphone saya ini ada aplikasi-aplikasi yang ada uangnya. Kebetulan ada 10 juta rupiah, Pak rezeki anak soleh, habisin aja Pak. Mau buat pelayanan, mau buat Bapak, mau buat visitasi, terserah. Nanti 3 bulan kemudian saya ketemu Bapak, saya ambil lagi handphonenya. Pak kira-kira setelah saya ngomong seperti itu, Bapak akan ngomong apa ke saya Pak? Tapi ini pura-pura ya Pak. Puji Tuhan, nah luar biasa kan puji Tuhan. Terima kasih ya, betul ya. Lalu 3 bulan kemudian Pak, kita janjian lagi, terus kita ketemu, saya ambil lagi dong handphonenya yang uangnya udah habis Pak. Nah setelah saya ambil dari Bapak, kira-kira Bapak akan ngomong apa Pak ke saya Pak? Terima kasih, betul ya. Ya, tadi puji Tuhan, sekarang terima kasih. Nah saudara perhatikan baik-baik. Saya mau tutup dengan ini saudara. Waktu Tuhan kasih saya papa, saya ngomong apa harusnya sama Tuhan? Terima kasih Tuhan, betul? Nah, waktu Tuhan ambil papa saya, harusnya saya bilang apa? Terima kasih. Kenapa? Bukan punya saya. Kenapa saya marah, saya kecewa, saya komplain, saya bingung? Karena saya pikir itu punya saya. Saya pikir tuh saya kehilangan. Padahal apa? Mengembalikan. Betul gak saudara? Lagi pula kata terima kasih itu artinya kalau dikasih, maaf Pak, terima, kalau diminta, kasih. Betul gak? Terima kasih. Terima kasih. Itu kan kalimatnya. Maka Indonesia punya bahasa keren banget. Terima kasih ada 2 kata. Nah kita cenderung berjalan bersama Tuhan hanya menempatkan ruang terima yang besar. Ruang kasih kita kecil. Padahal yang Yesus ajarkan untuk bahagia adalah kasih. Iman untuk kasih. Oh saya ngerti sekarang. Ada orang ngerintis usaha 20 tahun. Diserobot orang Pak. Kalau Tuhan kasih usaha bilang apa? Terima kasih. Kalau Tuhan ambil. Bilang apa? Terima kasih. Ada anak muda pacaran lama 5-6 tahun. Nikahnya dia sama orang lain. Kalau Tuhan percayakan. Terima. Kalau Tuhan minta. Kasih. Nah kita perlu masuk ke ruangan ini, belajar tentang kasih. Karena itu gak ada budaya di luar sana. Kalau kita memberi, tangan emas, hati ini emas. Jadi bahagia bukan lagi mengenai situasi dan kondisi. Bahagia bukan lagi mengenai untung dan rugi. Betul Bapak Ibu? Bukan lagi mengenai untung. Kalau enggak kita akan bingung. Ini satu contoh terakhir, setelah ini saya akan selesai. Tentu saudara tahu berita duka mengenai kecelakaan pesawat yang belum lama terjadi, betul? Salah satu pramugari itu adalah adik dari sahabat saya, namanya Felix. Dia salah satu dari korban yang ditemukan. Itu anak Tuhan, rajin pelayanan, dan hidupnya jadi berkat buat banyak orang. Kalau saya tidak salah, ada satu orang yang harusnya itu join di pesawat, tapi karena dia memprioritaskan pelayanan, dia nggak jadi. Nah, kalau ada pertanyaan sederhana, kira-kira Tuhan sayang yang mana? Atau mana yang lebih diberkati? Yang tertinggalkah? Atau yang ikut lalu mengalami kecelakaan? Itu akan membingungkan. Paling gampang kita jawab berdasarkan apa? Untung rugi. Betul gak? Untung rugi. Ya tentu yang masih hidup hari ini. Makanya orang akan sulit menerjemahkan hidup ini tanpa sudut pandang firman Kristus. Ini bukan mengenai untung rugi. Kita tetap bisa berbahagia. Makanya saya tulis di koran Kompas, saudara. Berita sukacita. Kompas sampai telepon balik, Pak, seumur-umur Kompas berdiri, belum pernah ada berita duka cita diganti dengan berita sukacita.
berita sukacita telah pulang ke rumah Bapa dalam sukacita Tuhan almarhum Roni Patinasarani. Ada 3 keluarga terima Tuhan dari tulisan itu. Saya berdoa sepanjang tahun ini kita nggak tahu apa yang terjadi, musim apa yang akan terjadi, situasi apa yang akan terjadi, kita tidak pernah tahu. Yang kita harus tahu ada pijakan yang tidak akan goyah, yaitu perkataan Yesus yang menjadi tempat aman buat batin kita. Kita tetap bisa mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sukacita yang berlimpah dalam segala situasi. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Rapikan Alkitab saudara dan mari kita bersatu hati dalam doa. Kami sungguh bersyukur atas semua yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Apapun situasi, kondisi, ajar kami untuk tidak meletakkan kebahagiaan pada keberhasilan atau kegagalan seseorang. Ajar kami untuk tidak menemukan kebahagiaan pada situasi-situasi tertentu. Tapi ajar kami untuk menemukan kebahagiaan pada perkataan-Mu dalam hidup kami. Berkati setiap kami dedikasikan hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Kita yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan siang hari ini, haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Bapak Ibu yang sudah memberi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Jemaat Tuhan nyatakan, sayang, disayang. Glory, 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 haleluya. Glory, glory,
Glory, glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan.